Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di videonya Mas Adi tentu saja ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya nggak sendirian, dan aku ditemani oleh temanku. Nama gua Bobby Sianipar. Gitu doang. Iya. Gitu. Yang maksudnya bisa dikenalin lebih gitu. Asalnya dari mana gitu. Halo, nama gua Bobby Sianipar. Gua asalnya dari Medan, orang Batak asli. Orang Batak asli. Iya dong. Oke, jadi teman-teman, ini kita berdua lagi di mana? kita berdua lagi di Jerman gitu kan. Terus aku udah kenal Bobby udah berapa ya? Udah hampir 2 tahun ya, Bob? Iyalah. Udah kenal Bobby hampir 2 tahun. Ini juga sama-sama Ausbildung, tapi Richtungnya beda, jurusannya beda. Kalau aku Resto, kalau Bobby Hotel Fachmann. Hotel gitu. Kamu berarti udah 2 tahun ya berarti ya? Hampir 2 tahun. Mantap. Hampir 2 tahun. Tapi ini pengalaman pertama atau emang dulu sebelumnya di Indonesia udah ini? Oh enggak, jadi dulu SMK tuh jurusannya perhotelan. Ya, Terus di Bandung SMK Di 9. Bandung. Oke. Terus PKL juga udah pernah di hotel juga di Malaysia. Terus pernah kerja juga di Bali. Jadi bukan pertama kali sini terjun ke dunia perhotelan. Jadi Oh, ya. berarti udah kenyang dong? Oh, nggak kenyang juga. Enggak, maksudnya kan biasa kan udah pengalaman banyak, tapi kenapa kok ambil lagi perhotelan gitu? Karena udah punya pengalaman di Indo gitu. Ya, karena kan mungkin udah terjun ke dunia hotel gitu kan, pengen coba hal baru, tapi nggak mau nyoba di Indonesia. Kalau di sini kan ya kan, di sini kita lebih banyak ilmu hotelnya dapat lah kalau di sini, apalagi kayak tentang wine service yang gitu-gitu kan. Oke. Di Indonesia kan masih kurang gitu. Oh, yang soal wine-wine gitu ya? Iya. Gitu. Bagus sih. Ya. Gimana? Ya gimana anjay? Ya gini, ini ngobrol spontan ya gini teman-teman ya, nggak apa sih? Ini spontan, nggak ada briefing dulu ini. Nggak ada, kita spontan aja. Kita berbagi pengalaman sama ini aja, sama teman-teman aja gitu. Terus ini di Jerman ini kamu ininya gimana Ausbildungnya? Ausbildungnya aku di hotel, Di hotel. hotel dekat rumah ini. Ya di mana? Di Freiburg, namanya Weinberg Hotel. Weinberg Hotel, oke. Tapi itu hotel bintang-bintang gitu nggak sih? Atau emang Iya. hotel khusus daerah region sini doang atau emang? Itu hotel bintang 4. Oh mantap tuh, bintang 4 Jerman lagi. Anjay. Nah, Wih, anjay. Ini aku bilang anjay di. Takut ini. nggak apa-apa lah. Nggak. Anjay. Enggak, ini bukan niat buat ini. Ya, ini aja. Berarti di hotel emang selama 2 tahun itu di hotel tok apa emang ada beberapa bagian kerjaan yang harus dikerjain juga enggak? Karena kan kebetulan ini jurusannya Hotel Fachmann kan, jadi kita Iya. harus menguasai 3 bidang. Jadi di service, di housekeeping, sama di front office. Tahun pertama kemarin 3 bulan nih, gua di housekeeping 3 bulan. Terus setelahnya sampai sekarang hari ini gua di service dan lanjut mungkin tahun depan 2021 besok 2021. masuk Oh iya, ke besok front baru. office, masuk ke front office. Oh iya, selamat tahun baru ya. Ini di Indo apa nanti malam berarti ya? Udah 2021. Yup. Oke, ini tanggal 31. Oke lah. Berarti emang tahun pertamanya nggak langsung ini ya? Berarti tahun pertama apa dulu, tahun kedua apa, terus tahun ketiga apa gitu ya? Sebenarnya beda-beda sih, tergantung si hotelnya peraturannya gimana. Kalau di hotel kita kan kebetulan ya emang begitu peraturannya. Jadi nggak langsung diacak gitu. Jadi harus beraturan gitu. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Oke. Oh. Tapi bedanya apa sih? Kalau kamu kan udah pernah pengalaman di Indonesia gitu, bahkan udah pernah kerja di Bali dan juga PKL-nya di mana? Di Malaysia kan? Nah itu beda nggak sama yang di sini gitu? Oh. Apa kurang lebih sama? Sebenarnya sama sih, cuman ya kalau dibilang beda paling kulturnya, maksudnya orang-orang sininya sama bahasa sih. Jadi kayak tantangan baru aja buat kita nge-service orang itu pakai bahasa Jerman gitu. Kayak tantangan baru aja sih buat gua gitu. Oke. Berarti cara kerjanya hampir sama nggak sih? Maksudnya rule-nya gitu loh.
rule-nya, oh misalkan kalau di housekeeping itu seperti ini, oh misalkan kalau di service sama kayak gini, rule-nya kurang lebih sama sama ya. kurang lebih sama gitu. Paling ya kalau yang dibilang bisa mungkin ya mungkin beda, nggak tahu kalau di hotel-hotel lain bintang 5 atau bintang 4 di Indonesia nggak tahu ya. Cuman kalau nge-serve tamu di restoran tuh mungkin ada beda dikitnya, ada peraturannya itu karena kan jamuannya itu bener-bener itu kayak apa ya, resmi gitu, kayak resmi di sini, table manner-nya kayak di Indonesia gitu loh. Tapi apa ya namanya, sesulit apa sih Ausbildung di Jerman gitu loh? Kalau menurutmu dari sistem kerjanya dulu, dari kerjanya dulu ya. Kalau sekolah nanti kita bahas lagi. Kalau kerjanya sih sebenarnya sih Kalau dibilang sulit sih enggak ya. Dibilang gampang juga? Dibilang gampang juga enggak. Jadi gimana kita menerima pekerjaan itunya gitu loh. Kalau kita emang udah oke, gua lakuin ini karena gua suka melakukan pekerjaan ini, oke gitu. Tapi ya kalau dibilang sulit mungkin di masa-masa dimana kalau kerja tuh banyak tamu, jadi kayak stres gitu kan. Aduh harus ini harus itu, terus ditambah lagi kan orang-orang sini kan yang rata-rata ya tau lah kan, maksudnya yang harus cepet, terus harus ini itu tuh dilakuinnya harus cepet. Kadang tekanan aja sih. Kalau dibilang sulit enggak sih, sebenarnya enggak sulit. Berarti kayak harus multitasking gitu nggak sih? Iya, harus iya. Kita baru ngerjain ini apa, belum selesai udah ada perintah lagi. Iya, harus gitu kan? kitanya itu harus apa, inisiatif sendiri gitu loh. Kalau misalkan kerja tuh ya apa yang kita lakuin, kalau nggak ada ya baru kita nanya gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau dibilang gampang juga enggak, dibilang susah juga Gampang enggak, susah enggak, ya gampang susah lah. Gampang susah. Tapi maksudnya sampai saat ini masih menjalannya enjoy gitu. Enjoy masih enjoy. Atau ada hal lain yang enjoy? Oh enggak, masih enjoy. Masih enjoy. Ya, selagi masih bisa dijalani, dinikmatin ya kan. Iya. Terus kalau di sekolah Kalau di sekolah paling susah nggak? ya kalau awal baru nyampe sini paling kayak ngikutin pelajaran itu kayak waduh apaan nih kayak banyak bahasa baru gitu kan, karena kita juga belum pro gitu kan bahasa Jermannya. Cuman kesini ngikutin alurnya ya oke aja sih, jadi nggak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan ya? Iya. Tapi kan soalnya kan kamu juga udah ada basic gitu, maksudnya udah ada basic dulu di perhotelan gitu loh. Paling nggak kan istilah-istilah apa udah tahu gitu. Nggak terlalu buta lah gitu ya. Iya nggak terlalu buta. Cuman masalah bahasa doang kan, nanti bahasa Jermannya seperti apa gitu. Tapi kan kalau misalkan lu teman-teman yang di Indonesia yang memang masih nol gitu kan, gimana Bob itu? Ya paling kalau emang masih nol terus mau kesini ya banyakin apa referensi, bukan berdoa pasti, maksudnya banyakin ini referensi, maksudnya kayak setidaknya cari tahu lah apa itu perhotelan, terus apa itu ini, kalau misalkan dia mau masuk jurusan ini apa itu ya cari tahu dikit lah, jadi pas masuk tuh nggak ngeblank gitu loh. Berarti intinya kalau misalkan pengen jurusan apa ya udah cari tahu itu jurusannya kayak gimana gitu, biar nggak benar-benar nol ya, gitu. Nol gitu kan, kayak misalkan servis, apa itu servis, coba kerjanya apa sih, ngapain aja sih, itu okay. Cari tahu dulu lah informasi dikit biar nggak terlalu buta gitu. Iya. Tapi selama kamu Ausbildung gini, ada hal yang memang membuatmu aduh kayak sampai kayak titik jenuh gitu nggak sih? Karena kan kamu kan udah lama banget bro, dari SMK berkecimpung di hotel, terus udah training juga, udah pengalaman kerja juga, terus di sini malah gini lagi. Aduh, kalau dibilang titik jenuh pasti ada, masih kayak bosen juga ya lama-lama gitu kan, kayak selalu pekerjaannya gini, apalagi di hotel kan terkenal dengan yang di hari libur tuh nggak kerja gini. Kayak kadang memang jenuh juga. Terus kadang kalau ada tamu-tamu yang kayak nggak terlalu bersahabat gitu, bikin jadi malas banget tuh orang yang begini kayak. Kadang jenuh juga, pekerjaannya juga bikin jenuh juga, shiftnya juga bikin jenuh juga. Kadang pengen beralih ke yang lain tapi nggak tahu, mungkin setelah udah lulus nanti mungkin ada jalan buat nyoba hal yang baru lagi. Kalau dibilang sih pengen nyoba hal baru selain perhotelan gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kamu lagi jenuh apa hal yang kamu lakuin gitu biar nggak stres gitu kan? Jelas kan kita kalau di sini kan jauh dari orang tua, teman paling juga pasti jauh, paling cuma beberapa doang kalau teman yang dari Indo gitu.
melepas kepenatan gitu dengan sistem kerja yang seperti ini, dengan bosannya kita yang ada di sini gitu kan. Tergantung orang sih bro. Kalau misalkan kayak gua nih kan hobinya kan nyanyi gitu kan, yang paling di rumah nyanyi bikin cover lagu gitu. Kadang kalau makin jenuh ya telepon temen, teleponan atau telepon keluarga. Kadang kalau ada waktu temen yang lain yang orang Jerman, misalkan ada waktu ngajak main keluar gitu kan, main bareng itu sih. Oh berarti cover lagu sih kalau di YouTube apa IG? Di IG, tapi nanti coming soon guys IG-nya, YouTube-nya. YouTube, oke. Ya udah deh, nanti aku tulis di sini ininya IG. Belum ini soalnya niatnya harus pasti dulu baru bikin YouTube channel. Oke. Kayak mantap. ininya Mas Adi ini. Aku mah cuma iseng-iseng aja, mungkin berbagi informasi ke teman. Enggak, barangkali bermanfaat gitu kan. Ya, gitu aja sih. Ke pertanyaan berikutnya ini kan yang namanya Ausbildung, dan tentu saja kita pakai bahasa Jerman di sini, dan bahasanya tentu saja bahasa yang sesuai dengan bidang tersebut. Kalau misalkan perhotelan berarti ya emang spesifik di bahasa khusus perhotelan, atau mungkin di dapur, atau mungkin di resto ya memang khusus itu, atau teknik ya berarti khusus di situ gitu. Nah, kalau kamu sendiri cara belajarnya itu seperti apa gitu loh? Kalau di Indo kan mungkin kita belajarnya secara umum, bahasa Jerman secara umum, dan secara spesifik bidang itu tuh nggak kita pelajari di Indonesia gitu. Bahkan mungkin B1, B2 nggak ada yang spesifik di bidang tertentu gitu. Dan kita Ausbildung langsung kita dihadapkan sama bidang tersebut. Kalau ke soal bahasa sih lebih ke kosakata ya. Contohnya kayak gua nih, kayak kita nih kerja di hotel ya, pasti kita lingkup bahasanya yang lingkup situ aja. Kita tahu bakalan ngalir, maksudnya kayak bakalan ngalir, tahu nanti satu persatu ke depannya. Oh ini bahasa Jermannya ini bahasa Jermannya ini. Cuman ya kalau mau cara belajarnya gimana ya, kosakata sih harus ditambahin, karena kosakata itu penting banget kalau buat bahasa ya. Kalau buat bahasa kosakata itu penting. Iya, berarti intinya belajar kosakata sesuai bidang yang akan ditekuni gitu. Iya, benar. Oke. Tapi kalau misalkan di sekolah gimana, Bu? Kalau di kerja kan maksudnya ya kayak kalau menurutku di kerja kayaknya masih bisa gitu. Tapi kalau di sekolah kan tentu saja banyak istilah-istilah yang kadang-kadang itu kita nggak tahu gitu loh. Istilah-istilah gitu-gitu kan. Iya sih, cuman ya kalau gue kayak ada satu kalimat gitu, ada satu yang nggak ngerti ya paling kita jadi nyimpulin sendiri nantinya. Misalkan satu kalimat nih begini, oh maksudnya ini, oh berarti ini bahasa Jermannya ini gitu. Kalau gue sih gitu ya, paling ya kalau mentok-mentok gak bisa ya kamus, apalagi kamus ya. Bener, kamus. Iya sih, ya kuncinya itu sih. Kosakata berarti harus belajar kosakata bahasa Jerman. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi aku lanjut dulu ya pertanyaan berikutnya. Kalau ini kan kamu kan udah hampir 2 tahun kan di sini kan. Itu emang kamu rencananya selesai Ausbildung itu emang mau belajar di Jerman, atau rencana emang mau melanjutkan studi, atau mungkin coba kerja di bidang yang lain, atau gimana? Kalau ke depan. Kalau rencana ke depan sih ya gue belum paten juga rencananya ya. Belum. Paling selesai Ausbildung mungkin kerja dulu, atau mungkin pengen lanjut bachelor di sini, pengen lanjut S1. Tapi mantap. Who knows ke depannya, nggak ada yang tahu ya. Iya, kalau mood buat belajarnya mungkin nanti berkurang, nggak tahu juga kan, kadang nggak ada mood buat belajar lagi karena udah otaknya itu loh udah sumpek gitu kan. Iya. Tahu sih ya. Kalau sumpek ya makanya. Cuman ya kalau soal itu ya gimana nanti. Kalau pengen sih sebenarnya pengen nyoba kerjaan lain selain ini, cuman gimana jalannya kan kita nggak tahu. Jadi gimana nanti aja, biarkan mengalir aja. Iya, oke. Oke, tadi kan kita udah bahas soal gimana kerjanya di hotel, terus kemudian sekolahnya, kemudian soal bahasa. Nah, kan ada juga, kita kan Ausbildung kan juga kan kita penghasilan dari tempat kerja kan juga nggak banyak kan, hitungannya kan nggak banyak karena kita bukan Fachkraft, dan kita hitungannya kayak orang magang gitu sih, lebih tepatnya istilahnya mungkin lebih ke gitu sih.
kayak kita masih belajar gitu kan, tapi kita ya dapat uang saku karena kita kerja di tempat tersebut. Nah itu gimana kamu cara memanage uangnya gitu Bob? Sedangkan kan kita ya uang paling nggak banyak karena kita bukan fahnya gitu, bukan karyawannya gitu loh, masih tahap belajar. Ngerti. Kalau misalkan buat manage keuangan sih itu tergantung personalnya ya, tergantung orangnya sendiri dia. Orang yang tipe bagaimana, kan ada orang yang gak usah lah beli ini, gak usah lah beli ini. Ada orang yang gak harus dibeli juga tapi pengen beli gitu kan. Itu gimana orang sih sebenarnya. Kalau gue ya kayak beli. urusan enggak lah. Kalau urusan kayak belanja gitu kan, misalkan pengen sepatu tapi ya tahan dulu aja, kalau misalkan udah pengen banget baru beli, karena kan kita juga harus membayar diri kita sendiri gitu loh. Kita harus mengapresiasi kita dengan apa yang kita hasilin gitu kan. Jadi kayak kalau kita pengen ya kalau kita bisa beli jadi, tapi ya sisihkan juga buat tabungan kita gitu. Kadang kalau ada, jadi kayak istilahnya menghargai diri sendiri gitu. Iya, menghargai diri sendiri ya penting hasil juga kerja kan. keras kita ya, kita apalah gitu. Sama beli apa gitu, sepatu, HP apa, tapi ya maksudnya tahu gitu, jangan ngegas beli terus beli ya. Uangnya nggak ada dong bro gitu. Iya benar sih. Tapi kalau misalkan untuk makan gimana Bob? Kalau makan ya, kalau gua sih mut-mutan gimana ya, paling ya kalau pengen ini ya, tapi sebisa mungkin kalau gua pengen apapun gua beli, karena tapi lebih kesehatan banyak, juga kan. lebih banyak masak daripada makan gitu. Iya, lebih banyak masak. Paling di luar kalau kayak pas main gitu kan. Pas mainnya di luar. Ya karena juga kalau misalkan makan juga lebih irit sih kalau masak sendiri. Iya benar. Ya kalau makanan di sini juga mahal sekali makan. Iya. Tapi ya kalau kayak di rumah lagi nggak ada apa-apa terus tutup, ya paling delivery kayak pizza gitu. Ya kayak gini kan. Ya, Maksudnya gini. kayak lagi pandemi gini kan nggak ada yang buka kan, restoran lockdown. Ya udah mau nggak mau harus masak sendiri gitu. Iya. Nyuci juga sendiri kan? Semua sendiri. Iya. Ya udah lama sendiri gua. Terlalu lama sih. Ya nggak apa-apa lah. Oke Bob, ini terakhir ya. Terakhir pertanyaan penutup lah gitu lah. Ya mungkin lah bisa kasih tips ke teman-teman atau mungkin saran ke teman-teman yang mungkin belum berangkat ke Indonesia, yang dari Indonesia belum berangkat ke Jerman gitu, biar mereka itu juga ada semangat juga pengen meraih cita-citanya untuk bisa mungkin pergi ke Jerman, menempuh pendidikannya, studi lah atau mungkin Ausbildung atau mungkin dengan cara yang lain gitu. Itu boleh dong kasih tips, saran buat mereka gitu, kira-kira pesan apa gitu biar di sini juga mereka juga ada semangat, gak banyak keluh, itulah berjuang di sini gitu. Kalau yang mau berangkat ke Jerman atau ke Amerika atau ke luar negeri yang bukan Indo gitu ya, maksudnya yang ada bahasa baru gitu bagi mereka, ya pastinya ya diperdalam lagi bahasanya, karena itu bahasa penting banget sih. Bahasa itu. Terus ya paling ya kalau di sini tuh, kalau udah di sini kita percaya diri aja gitu, terus banyakin berdoa juga. Berdoa terus kayak ya tetap selalu kalau ada maksudnya semangat gitu kalau ada masalah yang ada di sini. Kalau dia udah di sini ya, kalau masalah tetap semangat gitu, nggak usah terlalu ngedown, nggak usah dipikirin yang lain-lain, ya tetap semangat aja, motivasi sendiri gitu. Motivasi diri sendiri. Mantap. Nah itu teman-teman pesan dari Mas Bobby. Pesan dari Mas Bobby. Iya. Ini dari Medan juga. Iya dari Medan ya. Nah itu juga Mas Bobby juga Medan itu. Iya. Yang sekarang ini ya. Yang mana? Yang terpilih. Oh iya. Iya. Mas Bobby juga. Ya. Ini juga Bobby. Oke, jadi pesan dari Mas Bobby itu, dan dari Bobby tadi, kalau teman-teman memang pengen pergi ke Jerman atau mungkin kemana gitulah, mau menggapai cita-cita kalian ya, kalau misalkan di luar negeri gitu ya, terutama harus belajar bahasanya, tetap harus semangat, memotivasi diri, percaya diri, berdoa itu paling penting. Berdoa. Oke, gitu aja ya teman-teman ya, ngobrol kita hari ini. Yuk, semoga asik. Kalau nggak asik ya diasikin aja. betul bosku. Kita ngobrolnya santai aja ya. Semoga menghibur dan bermanfaat. Apabila ada salah kata dari kita berdua,
berdua. Kami mohon maaf kurang lebihnya ya teman-teman. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao. Ciao.